Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyerupkan napas kita saat ini. Dan salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan, kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah seperti saat ini. Untuk itu, terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang bernama Dr. Aidil Noviah yang telah memberikan kesempatan saya saat ini untuk membahas masalah isu-isu ekonomi Islam kontemporer, yang mana materi pembahasannya mengenai akad murakab hibrid kontrak dalam produk keuangan dan ekonomi Islam. Mengenai pengertian murakab dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan multi akad. Multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Dengan demikian hibrid kontrak atau multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak lebih dari satu. Hibrid kontrak adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan ibah, dan seterusnya. Sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat dari satu akad. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk akad murakab. Bentuk-bentuk akad murakab ini ada 5. Yang pertama al-uqud al-mutakabbilah. Yang kedua al-uqud al-mujtami'ah. Yang ketiga al-uqud al-mutanakidah wa al-mutaddah wal al-mutanafiyah. Yang keempat al-uqud al-muktalifah. Yang kelima al-uqud al-mutajanisah. Selanjutnya kita akan memasuki mengenai berbagai akad murakab yang terdapat dalam fatwa ekonomi Islam. Yang mana di sini para ulama memberikan batasan-batasan mengenai praktik hibrid kontrak atau multi akad. Batasan ini tidak boleh dilewati karena akan menyebabkan hibrid kontrak menjadi dilarang. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, hibrid kontrak dilarang karena nas agama dalam hadis. Yang kedua, hibrid kontrak sebagai ilah ribawi. Yang ketiga, hibrid kontrak menyebabkan jatuh ke riba. Hibrid kontrak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa transaksi akad murakab dalam produk keuangan syariah. Akad murakab atau hibrid kontrak dalam IMBC. Yang kedua, akad murakab dalam syariah card. Yang ketiga, akad murakab dalam pembiayaan properti seperti musyarakah, mutanakisah atau MMQ. Yang keempat, akad murakab dalam gadai syariah. Mengenai perdebatan seputar akad murakab dalam kajian fikih, persoalan akad murakab atau hibrid kontrak berkembang dari teori bahwa syariat tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi, atau disebut dengan 2-in-1. Padahal larangan 2-in-1 terbatas dalam 3 kasus saja sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana ini terkait dengan larangan penggunaan hibrid kontrak. Ketiga hadis itu berisi 3 larangan. Yang pertama larangan bai dan salaf. Kedua larangan bai'ataini fi bai'atin. Dan ketiga larangan sabqataini fi sabqatin. Meski ada multi akad yang diharamkan, namun
Prinsip dari multi akad ini adalah boleh, dan hukum dari multi akad dikiaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya, setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal, selama akad-akad yang mendasarinya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Status hukum akad murakab atau multi akad. Mengenai status hukum akad murakab ini atau disebut dengan multi akad, ulama berbeda pendapat, terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multinya sah dan diperbolehkan atau batal, dan dilarangkan atau dipraktekkan. Mengenai hal ini, ulama berada dalam dua pendapat tersebut, membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Safiyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Mengenai potensi pengembangan akad murakab dalam keuangan syariah pada masa kini, di mana transaksi keuangan modern semakin kompleks, dibutuhkan model kontrak dalam bentuk kombinasi beberapa akad, yang mana disebut dengan akad murakab atau multi akad. Kombinasi ini pada masa kini adalah sebuah keniscayaan akad murakab yang dikembangkan dalam merespon keuangan kontemporer. Dalam hal ini, produk lembaga keuangan syariah khususnya yang menggunakan multi akad atau akad murakab akan sangat besar potensinya jika SDM dan produk tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi tentunya harus disesuaikan dengan syariat. Lembaga keuangan syariah dituntut melakukan penciptaan berbagai produk. Regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh praktisi, dan akademisi pun dituntut untuk memberikan tuntunan agar produk maupun regulasi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dengan dikemukakannya pendapat ulama mengenai multi akad di atas, umat Islam dapat menjalankan transaksi bisnis baik itu secara individu maupun dengan lembaga keuangan syariah. Diharapkan lebih berhati-hati serta mampu menghindari hal-hal yang haram dan menggantinya dengan yang halal, dan tidak semerta-merta hanya untuk memenuhi tuntutan pasar dan tuntutan zaman. Harapan untuk memajukan perekonomian umat Islam harus tetap ada, sebagaimana awal mula didirikannya lembaga keuangan syariah di Indonesia, dengan semangat memajukan roda perekonomian umat Islam sekaligus menjalankan syariat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.